Hai, kamu para penikmat podcast. Kamu punya impian gede dari podcastmu? Terus First Story bisa banget bantu kamu. Mulai dari F-Link, Dynamic Audio Insertion, sampai statistik yang komprehensif. Semua ada di First Story. Gak ketinggalan kamu bisa monetisasi podcastmu lewat iklan dari First Story Ads yang bisa kasih kamu penghasilan dari setiap place podcastmu. Yuk gabung sekarang dengan klik di firststory.me. Sekali lagi, klik di firststory.me. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Yo guys, balik lagi bersama gue Randy Dan gue Vincent di Konspirasi Kopi. Seruput lo kopinya. Asik. Di endorse bre sama Pots Coffee and Eatery. Wih, Yo, gile. Gimana masuk rasanya? terus. Jos ya? Jos, ini cocok banget buat nonton Piala Dunia nih. Cocok banget ya? Oke, sambil berkonspirasi ya kan. Oke. Rata-rata gini bre, rata-rata kopi susu itu Aha. kalau yang ice Iya. itu kehilangan taste-nya bro ketika Oke. esnya udah mulai mencair. Ini sih hazelnut sih, rasa hazelnut. Hazelnut ya? Iya. Tapi ini Coffee. ketika ngeblend sama es nggak kehilangan rasanya nih. Wow, mantep. Masih ada tes hazelnut tuh masih ada. Masih ada, Biasanya ya? kan cair kan sama es kan. Ini mah enggak gitu. Wah gila. Iya. Lo wajib iya. cobain ya. Cobain. Apa terus. nih? Pots Coffee and Eatery. Yoi. Cuma ada di Jatiwarna Jatiasi. Atau udah banyak mungkin ya, tapi ini langganan aja nih. Kayaknya itu di situ doang sih, belum ada lagi. Di situ doang ya? Kayaknya. Oke. gitu. Masuk nih harusnya ya. Masuk harusnya. Masuk lah. pendatang ke Jatiwarna ke Jatiasi wajib cobain. Pots Coffee and Eatery. Kopi akhir zaman. Kopi air zaman. Iya. Bukan yang kopi Pak, notit. Ya, apa tuh? Gua nggak tahu. Gua nggak ngikutin TikTok lagi anjrit. Gua harus menambah referensi TikTok deh kayaknya mulai. Enggak, itu dari misalnya sekarang. kita kayak dikasih suatu Apa sih? perintah gitu sama bos kita ya, terus Kopi Pak. bos. Gitu. Kopi sir, Roger Yes. Dead sir. Oh, I see. Kopi, Iya, noted. iya. Gitu, bro. Anjing. Humor Randy. Aduh. humornya udah bukan humor bapak-bapak ya. Humor kakek-kakek ya. Iya. Nah, nih Bre. Ngomong-ngomong ini katanya kopi minuman anti crash nih, Bre. Kopi minuman anti crash ya. Iya. Gila, sabda dari mana lagi? Aduh. Gila. Nah, nih Bre, sesuai janji kita nih Bre, sebelumnya kan kita udah pernah bahas nih yang tentang akhir zaman menurut ramalan Jayabaya. Oke. Nah, terus juga kita juga mau bahas nextnya kita akan bahas tentang antichrist, Bre. Nah, ramalan akhir zaman menurut dari versi Kristennya sendiri. I Gitu. see. Jadi Gitu, ini Bre. bukan antichrist versi Illuminati gitu ya? Iya, bukan. Bukan Gitu. ya. Cuman ini di dalam kitab Kristen dan bukan diadopsi sih. Jadi kan mereka kayak copycat aja. Berusaha membuat itu tuh jadi kenyataan gitu loh. Menyambut antichrist ini gitu loh. Gitu. Oke, jadi nubuatan dibuat menjadi kenyataan Yes. oleh sekelompok orang. Yes, betul. Kurang lebih seperti itu. I see. Jadi yang menggenapi sebenarnya ya tokoh-tokoh Mereka juga. mereka juga gitu ya. Iya. Mereka yang bilang tidak percaya akan Jesus ya. Tapi secara nggak langsung mereka juga baca Bible, mereka juga baca kitab gitu kan. Ya digenapi aja satu persatu. Kalau yang menurut gue ya patternnya seperti itu kayak gitu. Nah ini yang menarik Bre, kalau kita ngomong soal kiamat tuh ada 4 entity Bre. Jadi ada 4 entity yang disebut dengan Four Horsemen of Apocalypse. Oke. Jadi dia ini dikenal sebagai ya bahasa Indonesianya 4 penunggang kiamat lah gitu. Nah dia ini adalah 4 sosok yang akan muncul di akhir zaman gitu. Oke. Nah jadi ini representasi dari 4 aspek murka Tuhan Elohim ya dan penghakimannya terhadap dunia di akhir zaman. Jadi Yes. kenapa sih kita mau bahas tentang Antichrist ini? Yes. Kita mau bahas terkait akhir zaman gitu ya. Karena memang lately yang beredar di TikTok itu serem banget bro. Khususnya di FYP gue gitu ya. Bridging gue kasar banget ya. Bridging gue kasar banget. Lu halus. Iya. Lu aja yang bridging bre. Gue juga nggak ngerti gitu ya. Kenapa bisa muncul hal-hal seperti itu di FYP gue gitu kan? Apakah karena memang
gua suka hal-hal yang berbau gotik gitu kan. Gotik terus ya. Oh iya. Atau iya, memang gua secara pribadi dikasih penglihatan gitu oleh Tuhan melalui TikTok, melalui algoritma TikTok. Iya. TikTok bahwa di situ sedang ada Mesias, bro. Mesias yang berasal dari Israel. Oh, lahir di tanah Yahudi. Lahir di tanah Yahudi. Anjay, itu kan ya sama aja, maksudnya Antichrist itu lahir di tanah Yahudi, bre. Yes. Gitu. Gila. Yang asli ya? Yang asli. Ya, yang asli gitu. versi Bani Israel gitu ya. Betul. Jadi gini, guys, untuk kalian semua yang selalu bilang orang Israel itu sama dengan Kristen, Yahudi itu sama dengan Kristen, no, it's very wrong, bro. Beda. It's totally wrong. Beda. Gitu. Beda. Karena dari konsepnya sendiri pun intinya gini ya, maksudnya kan we Christian itu kan believe in Jesus kan. Yes. Ya mereka enggak. Ya itu aja udah beda gitu loh. Gimana dah gitu kan. Jadi panutannya mereka adalah masih dengan hukum Taurat. Betul. Masih dengan hukum Taurat Musa dan kitab Perjanjian lama lah. Ya. Dari kitab-kitab lama itu akan menjerumus kepada suatu kelahiran juru selamat. Juru selamat. Betul. Kalau we are as a Christian, kita percaya Juru selamatnya itu Jesus udah datang. Yang udah datang, udah mati. Yes. Dan menaklukkan kematian itu sendiri, sudah bangkit. Betul. Nah, tapi dari Bani Yahudi sendiri, mereka percaya bahwa juru selamatnya itu belum lahir. iya, betul. Itu. Mereka masih menunggu nih kedatangan juru selamatnya. Yes. Sampai ketika lahirlah dan timbullah suatu sosok di bangsa Yahudi ini yang bernama Yenukah Salomo Yehuda. Wah anjir, namanya Israel banget ya. Asli. Namanya Israel banget dulu. Coba Yenukah Salomo Yehuda. Coba itu udah kurang Israel apa lagi itu ya kan? Gitu. Karena emang orang-orang Taurat sendiri yang mereka percayanya Mesias itu harus lahir memang dari keturunan Daud. Yes. Dan sebagai raja gitu loh. Agree. Literally ya, mereka menganggapnya raja tuh literally raja gitu loh. Harus sebagai raja gitu. Nah, dari situlah berangkat kepercayaan iman mereka tuh untuk menunggu Mesias yang akan hadir nantinya gitu loh. Nah, apakah ini nih orang ini apakah benar-benar Mesias yang ditunggu-tunggu mereka atau yang bisa dibilang di dalam Kristen itu adalah Antichrist? Who knows, kita nggak tahu. Coba kita bedah, Bre. Oke. Yes. Sebelum kita masuk nih, Bre ya, ke pembahasan kita terkait siapakah Yenukah Salomo Yehuda dan apa sih kaitannya dia dengan tanda-tanda akhir zaman. Yes. Gue pengen nih untuk teman ngopi, seruput dulu kopi kalian. Yes. Buat kalian yang tidak ada kopi di depan, segera buat. Pause dulu video ini ya. Pause dulu. Seruput dulu kopinya supaya apa? Karena tema yang akan kita bagikan saat ini jauh lebih pahit dari kopi apapun, bro. Yoi. Supaya wahyu-wahyu itu bisa masuk ke dalam kopi kalian dan terhirup ke sanubari kalian. Yes. Anda akan tahu seperti apa akhir zaman itu nanti. Yes. Oke. Kencangkan sabut pengaman kalian. Sikat. Lanjut, Chen. Langsung masuk. Oke, langsung masuk. Jadi sebenarnya ini kita bakal bagi 2 part aja, Bre. Ini langsung gua kasih tahu aja. Ini kan nanti yang gua bahas itu adalah Four Horsemen of Apocalypse dan Antichrist-nya sendiri gitu. Oke. Nah, jadi nanti di episode selanjutnya kita akan lebih detail lagi kepada si pribadi Yenukah Salomo Yehuda ini ya. Benar, Antichrist yang lahir di Israel ini gitu. Nah, sebelum itu yang kayak tadi gue bilang di awal, jadi tanda-tanda akhir zaman ya. Yes, konsep kiamat dan akhir zaman ini yang akan terjadi semakin mendekat menurut nubuatan dan penglihatan di dalam kitab, ya kan? Jadi banyak nubuatan dan penglihatan tuh udah dituliskan di dalam Alkitab sendiri, Bre, gitu. Nah,
Dan yang paling menonjol itu adalah tentang 4 penunggang kiamat ini gitu. 4 penunggang kiamat ini apa sih gitu kan? Dan juga ada hubungannya dengan Antichrist dan Dajjal gitu. Nah, menurut gue ini adalah sebuah skenario drama apokaliptik yang harus dan akan terjadi pada masa akhir zaman sebelum datangnya kembali Isa al-Masih sebagai hakim yang adil gitu. Nah, seperti yang tadi gue bilang, Four Horsemen of Apocalypse ini adalah representasi dari 4 aspek murka Tuhan Elohim dan penghakimannya terhadap dunia di akhir zaman. Nah, referensinya sendiri nih bisa kita bacain dulu ya kali ya, Bre. Wahyu 6 ayat 1 sampai 8. Wahyu 6 ayat 1 sampai 8. Nih, Bre. Monggo, Bre, silakan, Bre. Oke, ini di Wahyu 6 ayat 1 sampai 8 ya. Yes. Keenam materai pertama dibuka. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh materai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, "Mari!" Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah. Dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Yes. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua itu berkata, "Mari!" Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari!" Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari!" Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Yes. Nah, jadi sebenarnya kan kalau misalnya tadi kalau kita dengar dari tadi ayat yang tadi udah dibacain, itu sebenarnya bicara tentang ada 4 entitas kan, Bre? Tadi lu denger kan sendiri. Yes. Jadi kayak ada 4 entiti di sini tuh yang sebenarnya sebagai penunggang kuda ya. Itu ada penunggang kuda putih, merah, hitam sama belang-belang, Bre. Nah ini nih makanya gue sukanya si John Patmos ini. Ini kan si John nih yang menulis, tapi kan apakah ini John yang menulis di Injil juga? Atau bukan, kita nggak tahu, karena sampai sekarang juga peneliti masih bingung nih, ini sebenarnya John yang sama bukan sih gitu. Iya, John yang murid Yesus atau bukan gitu ya. Gitu. Nah, ya udah akhirnya peneliti tuh kayak ngidentifikasiin bahwa ya udah ini John Patmos aja lah gitu. Nah, cuman menariknya gini, si John Patmos ini nih kan dia penulis nih, dia penuh kode gitu, Bre. Gue bisa relate sih sama keadaannya ketika itu, yang dimana dia tuh sebenarnya dalam posisi di penjara, Bre. Oke. Jadi kenapa banyak nubuatan itu harus mungkin ya ini nubuatan itu dilihat secara harafiah lalu ditulis sama dia secara secara kode gitu loh. Apakah gunanya? Jadi ini kan surat-surat yang akan disampaikan kepada jemaat-jemaatnya yang di luar penjara gitu loh. Benar. Ya kan? Apakah supaya untuk melewati sipir-sipir itu? Jadi dibuat kode gitu. Itu adalah kayak teori lah, Bre, kayak teori gitu. Atau emang benar-benar ini penglihatan dia dan ya udah dia literally aja nulis gitu. Oke. Nah, dan tinggal kan penglihatan itu tinggal kita terjemahin kan selanjutnya gitu. Untuk pengikut-pengikutnya yang atau peneliti lah yang membaca ini gitu loh. Nah, menurut lu gimana, Bre? As long as that I know gitu ya. Penulis buku kitab Wahyu ini itu tuh dia benar-benar diajak traveling with God gitu loh. Lu bener-bener dikasih suatu penglihatan which is it happens in the future gitu ya. Dan dia menuliskan itu
dengan gaya bahasanya gitu loh. Dengan bahasa yang memang dia bisa ungkapkan dan dengan pengetahuan yang saat itu dia dapatkan. Iya. Jadi let's say gini, apakah itu memang benar sebagai seorang penunggang kuda? Yes. Atau itu hanya sebuah interpretasinya dari dia apa aja hal gitu. yang dilihat gitu ya. Okay. Itu no one knows, bro. Okay. Itu no one knows, tapi intinya dia menggambarkan itu secara harfiah bahwa oh ini loh bakal ada 4 entitas yang akan mengambil segala kebijaksanaan dan akan menguasai maut dan akan menghancurkan dunia ini gitu loh. Yang akan membinasakan 1/4 dari muka bumi. Yes. Iya, berarti artinya di sini lu bisa bilang bahwa ini literally harafiah, dia ngelihat itu udah dia tulis aja gitu kan. Maksudnya gitu kan. Dan itu bener-bener maksud gua ada satu, itu kan teori yang tadi gue bilang bahwa ini tuh kayak cuman perumpamaan yang supaya kode yang harus dipecahkan gitu kan untuk jemaat-jemaat yang di luar. Dan ternyata enggak, Bre. Ternyata penglihatan itu juga dialami sama orang yang lain di zaman yang lain. Zakaria. Nih ya, Zakaria itu dia nulis di dalam penglihatan. Dia juga dapat penglihatan, Bre, dari Tuhan. Penglihatannya sama kayak si John ini. Kok bisa gitu loh maksud gue. Itu dituliskan juga dalam bukunya? Ditulisin juga. Nih, bunyinya ya, Zakaria 6 ayat 1 sampai 8. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak keluar 4 kereta dari antara 2 gunung. Adapun gunung-gunung itu adalah gunung-gunung tembaga. Wah, ini kode banget nih. Terus lanjut, kereta pertama ditarik oleh kuda merah, kereta kedua oleh kuda hitam, kereta ketiga oleh kuda putih, kereta keempat oleh kuda yang berbelang-belang dan berloreng-loreng. Ya kan? Berbicaralah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu. Apakah arti semuanya ini, Tuanku? Berbicaralah malaikat itu kepadaku, semuanya ini keluar ke arah keempat mata angin, sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. Yang ditarik oleh kuda hitam itu keluar ke tanah utara, yang putih itu keluar ke arah barat. Yang berbelang-belang itu keluar ke tanah selatan, dan yang merah itu keluar, gelisah untuk pergi, hendak menjelajah bumi. Lalu berkatalah ia, pergilah, jelajahilah bumi, maka mereka menjelajahi bumi. Kemudian berteriaklah ia kepadaku, lihat, mereka yang keluar ke tanah utara itu akan menenteramkan rohku yang di tanah utara. So, dari situ, Bre. Kayak ini 2 orang gitu yang berbeda, hidup di zaman yang berbeda, dapat penglihatan yang sama. Gila sih. Gila kan? Itu gila sih. Gila gitu loh. Dan ya masing-masing dengan penulisannya masing-masing gitu kan. Dengan experience-nya masing-masing, tapi kan identik. Satu vision gitu loh. Nah, jadi kalau bisa kita ambil dari sini sebenarnya 4 penunggang kuda kiamat ini kan ada yang tadi merah gitu kan. Itu ya, yang pertama itu dia merepresentasikan war. Tentang perang gitu loh. Yang which is kalau misalnya di bagian John Patmos, dia bilang bahwa dia tuh membawa pedang, Bre. Pedang besar gitu loh. Nah, nih ya, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Nah, jadi sebenarnya gue mau ngegambarin kayak visionnya si John Patmos ini kayak gini. Ini kayak di masa akhir zaman ya gitu ya. Jadi sebelum kedatangannya si anak domba tersebut, si materai itu akan dibuka gitu kan. Materainya jumlahnya sebenarnya ada 7. Nah, cuman 4 itu 4 Horsemen of Apocalypse yang which is mereka adalah sebagai cawan murkanya Tuhan gitu loh, Bre. Untuk menghakimi dunia ini sedemikian rupa gitu loh. Nah, representasinya sendiri tadi kan ada 4 berarti kan. Red Horseman, penunggang merah, itu perang. Lalu itu ada Black Horseman, itu yang pakai kuda hitam itu, dia representasi dari kelaparan gitu. Kemudian itu ada maut, itu tuh dia dengan warna belang-belang hijau, busuk gitu loh, Bre. Terus yang terakhir itu ada yang warna putih. Ada yang warna putih dan dia bawa panah gitu. Nah, ini gue mau coba masuk ke dalam satu persatu ya. Mau gue coba kita bahas nih. Gitu. Nah, ini yang dari yang pertama tadi, gue langsung lengkap yang pertama itu yang putih, itu nanti belakangan. Yang merah dulu. Nah, yang merah itu kan tadi kita udah tahu ya, bahwa ini tuh war gitu loh. Nah, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Itu menurut lu gimana, Bre? Itu interpretasinya gimana menurut lu? Lu bisa menafsirkan apa dari situ loh gitu loh. Itu mungkin akan menyebabkan suatu perang besar. Perang besar.
perang besar ya. Jadi gini. Jadi ini kan konteksnya sebenarnya akhir zaman ya. Akhir zaman. Itu kita udah sepakat dulu di situ ya. Oke, lanjut. Jadi gini. So far ya. Sebagai mankind, sebagai umat manusia gitu loh. Kita tahu bahwa perdamaian itu diciptakan. Perdamaian itu diciptakan gitu ya. Tapi ini berbanding terbalik nih dengan apa yang sudah kita pelajarin dari kitab Wahyu ini, bahwa damai sejahtera akan diambil. Berarti damai sejahtera itu bukan diciptakan, bro, tapi diberikan. Granted. Yes. Granted ya. Giving. Iya granted. Yes. Jadi itu kayak apa, segala sesuatu yang baik gitu ya. Sebagai kita umat yang percaya, itu tidak semata-mata we created, no. Tapi kita diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan. Granted, kayak apa ya? Iya, secara cuma-cuma ya gitu. Benar. Dan ini sih yang ngeri gitu ya. Jadi saat hari penghakiman itu datang, di saat damai sejahtera dicabut, dan si kuda merah ini dikasih kayak ultimatum dong sama si domba, anak domba ini gitu kan. Pergilah engkau gitu kan, jelajahi bumi gitu kan. Kalau di Zakaria itu kan dikatakan dia itu kuda merah, dia katanya nih gelisah katanya. Dan yang merah itu keluar gelisah untuk pergi, hendak menjelajahi bumi. Lalu berkatalah ia, pergilah jelajahi bumi. Maka mereka menjelajahi bumi. Sebelumnya gelisah dia. Karena kan nih kayak yang putih itu kemana gitu, terus yang hitam itu ke utara gitu kan. Nah ini yang merah bingung nih mau kemana. Disuruh pergilah dia. Akhirnya menjelajahi bumi. Artinya di sini war itu ya udah terjadi di tersebar di seluruh bumi gitu loh. Yes. Kayak gitu. Dan itu ketika damai sejahtera dicabut, dan penunggang kuda itu sudah memberikan pedang, ibarat kata ya, membawa pedang besar. Ya itu gua rasa sih kayak peperangan di mana-mana, bro. Yes. Itu akan terjadi peperangan di mana-mana. But don't you worry gitu ya. As long as you believe in God. Iya. Ya lo gak akan kehilangan damai sejahtera itu. Implementasinya di zaman modern nih apa, Bre? Yang bisa kita lihat nih. Ya sorry, kalau lo ngomongin perang, it happens, bro. It happens kan? Bahkan saat ini gitu udah mulai panas gitu. Udah mulai panas ya? Udah mulai panas. Even lo kalau baca berita Today's News gitu ya, itu Joe Biden tuh udah mengajak orang-orang Afrika gitu ya, pemimpin Afrika untuk membenci Rusia. Dia cari simpatisan dari Afrika, orang-orang Afrika. Bangun sebuah blok kan. Ya kan mereka kan selama ini cuman kayak manas-manasin yang lain aja nggak sih saudara? Ini kan si Putin kan gitu. Anjir sih, gokil. To make war gitu loh. Jadi kayak kalau sorry ya gue potong ya. Lu bayangin, ini kalau si Putin panas ya kan, dipencet tombolnya sama dia, nuklir deh. Bener gak? Itu kan sebenarnya sebatas emosi dia doang, bro. Perang Dunia Ketiga tuh sebatas emosinya Putin doang. Bener. Sebatas emosi dan pikiran pendeknya dia. Iya, dan ini loh, dan apa namanya? Lebih ke gini, men. Ini kan there are a lot of things that will be connected gitu ya. Betul. Yang akan terdampak pun sangat amat banyak. Betul. Bukan berarti ketika Rusia itu mencet tombol nuklir dan kita baik-baik saja. Ya, and they will be fine. No. Iya. Itu akan causes everything itu. Iya. Mungkin itu bakal merubah jalannya dunia. Yes. And that's why Putin saat ini masih nahan gitu. Masih nahan karena ya itu bisa berdampak. Banyak pertimbangan lah. Ya. Gitu loh, maksudnya dampaknya tuh masih banyak dipikirin gitu. Tapi kan yang dari sebelah sono, blok sono kan kayak manas-manasin aja. Udah mancing. Iya kan, udah mancing aja gitu. Mungkin US akan lebih senang ketika nuklir itu keluar. Loh, gitu. Gua rasa malah feeling gue tuh emang maunya mereka gitu loh. Yes. So, jadi dia akan kayak berusaha untuk, ya kan dia duluan. Gitu dong. Dan lebih gini loh, lebih ketika negara lain, let's say negara-negara yang dekat Rusia atau kayak Polandia dan sebagainya rusak, US bisa akan menunjukkan taringnya, dan ketika dia menang dia akan bilang, oh, I am the savior. Iya, itu. Kayaknya lu kebaca banget ya, Dot ya. Kebaca banget emang Illuminati. Susah. Oke. Kayak gitu sih, Bre. Nah, ini bisa gue lanjutin, Bre. Jadi terkait Wahyu tadi yang tentang kuda merah ini, itu sebenarnya juga udah pernah diungkapkan gitu sama Jesus.
ketika dia ngajarin murid-muridnya, di mana kan murid-muridnya nanya nih, bagaimana situasi ketika kedatangan engkau gitu. Ya Rabi gitu kan ditanya. Yesus menjawab, di Matius 24 ayat 6 sampai 7 dikatakan bahwa kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Wow. Tergenapi. Sudah tergenapi. Sudah 3 kali malah ini perang dunia gitu loh. Gila sih. Ada lagi Bre yang mau dibahas dari sini? Oke, kalau dari gua cukup. Itu udah mendescribe everything lah ya. Yes, benar. Oke, lanjut Bre ke figur si Black Horseman itu yang penunggang hitam itu. Kuda hitam. Oke, untuk yang si kuda hitam ini famine, kelaparan, krisis dan kesenjangan ekonomi. Oke. Ini referensinya ada di Wahyu 6 ayat 5 sampai 6 ya, yang tadi kita udah bacakan gitu kan. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan. Di tangannya. Oke. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Oke. Ini kalau menurut lo sendiri, ini maksudnya apa nih Bre? Ini kalau menurut banyak penafsir ya, dan beberapa peneliti juga pernah kayak research tentang ayat ini gitu. Ya udah mulai beredar dan banyak lah. Ini sebenarnya bicara tentang ini Bre, tentang kesenjangan ekonomi. Oke. Dan krisis. Ini bicara tentang krisis, tau gak lo? Jadi si Black Horseman ini itu dia representasi sebagai kelaparan, krisis gitu loh. Nah dia ini nih kan tadi dikatakan dia bawa ini ya timbangan kan. Nah timbangan itu terus dia juga dibilang bahwa secupak gandum sedinar. Itu tuh sebenarnya kayak bicara tentang lo tuh buat beli gandum itu tuh udah nggak sama harganya dengan dulu gitu. Iya. Jadi kayak ada kenaikan harga di situ gitu loh. Ada kenaikan harga dan ini tuh ya udah. Jadi kalau misalnya orang-orang udah nggak bisa harga naik gitu kan, ya nggak bisa beli food supply lah, nggak bisa beli gitu. Intinya jadi ini dikatakan bahwa nanti di akhir zaman ya si Black Horseman ini akan terjadi gitu sebagai kelaparan, krisis gitu loh, kayak gitu sih Bre. Dan itu udah mulai terjadi nggak sih kalau dari kesenjangan sosial itu sendiri? Udahlah, jelas lah Bre. Udah di mana sekarang ya susah, makin susah. Iya, terus kan ya apalagi kan sekarang skenarionya kalau di Indo sendiri ya kan dibilang bahwa nanti akan ada zaman gelap 2023. 2023 gelap ya kan, kalau mau dicocok login ya kuda hitam gitu kan gelap gitu kan. 2023 gelap ya kan. Iya, dan even ya Inggris sekarang juga masih sampai hari ini gitu loh Bre. Gue nggak pernah ngeliat Elon Musk tuh mati lampu tuh gimana deh. Konsepnya tuh gitu loh maksud gue. It's just joke bro. Jokes gitu loh, itu jokes banget gitu loh. Ya maksudnya kelaparan, kesenjangan ekonomi, pokoknya krisis lah. Bicara tentang krisis deh, it happens kan. Dia lucu sih kalau terkait Elon Musk itu ya. Dia kenapa tuh? Make fun of everyone gitu loh. Kayak lo pemimpin negaranya lo mainkan gitu loh. Dengan cara lo kayak suddenly you show up and you tell everyone that mati listrik lampu. lo mati gitu. Tuh what the fuck. Iya itu sih bedanya orang, maksudnya orang jenius sama orang kaya gitu ya kan. Dia tuh bukan orang kaya, orang jenius aja gitu loh. And he clearly make fun of everyone. Everyone, man, gila lu bayangin dia tuh punya rumah, ada sih satu rumahnya gitu kan. Cuman rumah yang dia tinggalin itu ngontrak, Bre. Punyanya si Tesla. Gitu loh, buat dia tinggal aja gitu loh. Ya ampun, kata gue kayak kabin kecil gitu doang, nggak tingkat, Bre. Gila gokil sih itu orang. Oke, lanjut, Bre. Lanjut. Nah, next itu ada death atau maut. Dia ini representasi dari kuda belang-belang. Nah, dikatakan bahwa di Wahyu 6 ayat 7 sampai 8, gue bacain dulu. Dan ketika anak domba itu membuka materai keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan maut mengikutinya. Nah, ini nih bisa gue runutin dengan perkataan Jesus juga yang ketika
ini sebenarnya sambungan yang tadi tuh. Ketika ditanya akhir zaman tuh kayak gimana sih gitu kan. Nah, jawaban Yesus tuh kayak gini. Lukas 21 ayat 11, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Men, gitu loh. Maksudnya gempa bumi dan penyakit sampar. Penyakit sampar tuh apa sih, Bre? Penyakit sampar tuh apa sih, Bre? Itu kayak cacar gitu sih, bukan ya? No, penyakit menular. Gini, penyakit sampar itu ketika di zaman Jesus, dulu lah, zaman dulu, penyakit sampar itu as a pandemic, Bre. Oke. Konotasinya di zaman sekarang apa gitu loh. Itu pertanyaanku. Ya. Sekarang berarti sakit tipes. Ya, even di abad 16 juga pandemi juga nyebar kan di Eropa. Iya, flu Black itu Death. ya. Apa Black namanya? Death, Iya. Flu hitam. Flu hitam gitu loh. Ya kalau di sekarang ya udah jelas gitu loh, COVID-19 gitu. Oke. Iya kan? Kalau dari pemikiran gue ya, dari pemikiran gue gini, dari kuda pertama, kuda kedua, kuda ketiga, kuda keempat, dari kuda yang menyebabkan perang, kuda yang mengambil. Belum kuda yang keempat, yang pertama tuh yang putih belum, ntar. No, tapi itu sebenarnya kuda keempat kan? Oh iya, ini kuda keempat, iya, betul. Iya, Tadi iya. kan kita skip aja tuh yang putih. Yes, let's say gini, maksud gue kalau diurutkan 1, 2, 3, 4. Benar. Sebenarnya berkesinambungan gini. Dengan terjadinya perang, food supply lo akan berkurang. I see. Ada pattern Ada maksudnya. pattern. Ketika food supply lo berkurang, lo akan mati. Dan kalau kita bahas lagi, kita telah lagi, materi ini dibuka satu persatu loh, tidak secara bersamaan. Betul. Iya, Jadi betul. ketika Memang. satu diutus, kemudian diutus lagi, baru yang terakhir death. Jadi ketika lo udah mengalami masa trial itu, lo udah hancur-hancuran, baru lo akan dikasih kematian. I see, make sense. Karena memang sebenarnya banyak penafsir juga bilang bahwa ya ini satu materai, satu kuda itu satu masa. Gitu loh. Itu omongannya udah satu masa. Oh iya, make sense sih. Jadi ketika ada war di situ lu akan food supply lu kena gitu kan. Terus juga ya penyakit pasti nyebar lah gitu kan. Virus segala macam kan. Apalagi pakai biological weapons gitu kan. Ya make sense sih. Itu virus-virus baru pasti akan ditemukan. Betul. Ketika lo menggunakan senjata-senjata yang Iya. Apalagi, wow gitu ya. Apalagi kalau udah ngomong nuklir atau kimia itu kan pasti entah kanker kulit lah atau Asli, apa. man. Iya sih, make sense sih. Wah, berkesinambungan. Tapi sebelum kita ngambil konklusi, coba lo ceritain tentang malaikat yang berkuda putih itu, Ben. Nah, jadi gini, Bre. Tar dulu nih, sebelum yang ke putih tadi itu ada lanjutannya ya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Gue cuman mau make clear aja di sini bahwa mereka tuh diberi kuasa atas 1/4 dari bumi. Kayak jumlah manusia tuh dikurangin aja gitu loh. 1/4 ya? Itu banyak banget, men. Nah, kan seperti yang tadi lo bilang nih. Nah, di tengah kekacauan dunia itu akan bermunculan sosok juru selamat. Bre. Juru selamat palsu yang akan menawarkan solusi nih gitu untuk dari berbagai masalah dunia di kancah internasional dan dipandang sebagai sosok yang menawarkan keselamatan bagi manusia. Kan tadi udah hancur-hancuran tuh. Ini muncul nih dia nih, si bangsat ini kayak jadi juru selamat lah gitu. Nah, that's the White Horseman. Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya tuh conquest. Artinya penaklukan dan penyebaran. Oke. Gitu. Nah, ini kita masuk di Wahyu 6 ayat 1. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama. Ini karena kita skip tadi ya. Dari ketujuh materai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi buruh, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah. Dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Nah, itu gimana, Bre? Kalau lu melihatnya. Tapi gini ya, Bre, sebelum gue masuk situ, kalau secara dimensi kerohanian, si penunggang kuda putih ini sebenarnya bisa, kita tuh kayak agak tricky loh buat ngidentifikasi ini sebenarnya sosok siapa sih gitu loh. Kayak kuda putih pakai mahkota bawa panah. Kayak apakah harusnya ini Xavier gitu kan, the real Xavier? Iya dong. Kan kayak orang, loh ini mah sebenarnya harusnya sosok baik gitu loh. Oke. Iya kan? Nah, menurut lu gimana tuh identifikasinya tuh? Oke, kalau dari gue pribadi, I have no clue ya. I have no clue gitu loh terkait
siapa dia. Yes. Gitu ya. Karena kan dia dibuka di yang paling pertama dan dia membawa mahkota dan dia memegang panah gitu. Panah. Ya. Dia memegang panah. Ini kita harus tahu juga nih reason dan motifnya gitu loh. Yes. Dia which is ketika mahkota itu adalah simbol raja. Yes, betul. Simbol kemenangan. Simbol gitu, kemenangan, betul. Simbol kemenangan. Nah, ini menang melawan siapa? Melawan siapa? Oke. Gitu ya. Betul. Nah, apakah melawan pemerintahan di zaman itu? Gitu loh. Jadi di saat di saat like everyone perang, di saat everyone tuh megah gitu ya dengan kekuasaannya, bahwa mereka ingin saling menunjukkan kalau saat ini kita bukan melihat dari sisi negara gitu ya, tapi kita lihat dari sisi para globalis gitu ya. Mungkin saat ini Elon Musk, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, benar. Siapa foundernya Amazon? Jeff Bezos. Jeff Bezos. Nah, apakah maksudnya adalah menang melawan kesombongan orang-orang ini? I see. Gitu loh. Iya. Jadi artinya di sini konotasi yang lu mau ambil nih, apakah dia nih baik atau jahat gitu loh, maksud gua, Bre. Lu nggak bisa bilang. Oke, baik atau jahat itu menurut gua dari keempat horsemen ini bersifat relatif ya. Oh iya. Tapi intinya si kuda putih ini sosoknya. Iya. Specifically gitu loh. Gua tidak bisa bilang dia baik atau jahat, tapi intinya dia menuruti omongan Tuhan. Oh iya dong. Untuk membinasakan seperempat makhluk bumi, karena dia part of the plan. Dia part of the plan. Maupun makanya bisa dibilang kalau mau dibilang baik atau jahat itu relatif. Itu relatif. Baik untuk siapa dan jahat untuk siapa. Iya, tapi intinya di sini dia kan menuruti perintah Tuhan gitu. Menuruti perintah Tuhan. Yang which is sebenarnya, Bre, kalau menurut gue di sini, nih karena kan gini loh, ini polemik ini tuh sebenarnya ini juga jadi perdebatan, Bre, antara para penafsir gitu. Ini sebenarnya sosok, kalau orang Kristen bilang Jesus gitu loh. Tapi ada yang bilang bukan, ini tuh Antichrist gitu. Kayak saling berdebat gitu, nggak ada habisnya. Tapi menurut gue ini yang paling make sense, ini adalah sebenarnya sosok Antichrist. Kalau menurut gue ya. Karena gini, kita lihat dari POV-nya John Patmos. Dia kan nulis ini. Terus dia bilang, anak domba memberikan dia kuasa. Ya membuka materai gitu ya. Iya, si anak domba yang memberikan kuasa kepada si kuda putih. Yes. Ya bagaimana mungkin dua sosok yang sama dituliskan sama John Patmos, bener nggak? Benar. Logik nggak gua? Logik. Dong. Artinya si John Patmos dia bilang itu sebenarnya sosok lain gitu loh. Bener nggak? Kalau kita mau ngambil dari situ. Nah, jadi mahkota yang sedemikian rupa ini kan dia memegang suatu kemuliaan, Bre. Putih itu bicara soal kemuliaan, kesucian gitu. Terus mahkota, lalu ada panah gitu. Ini kalau panah itu sebenarnya lambang dari conquest, penaklukan gitu, Bre. Lalu ada mahkota juga bicara tentang ya itu tadi lu bilang kemenangan gitu. Sebenarnya menurut gua ini tuh memang dia diberikan kuasa sih. Memang dan kalau mau dirunutkan Antichrist ini memang diberikan kuasa gitu loh untuk ya udah lu ngerul dulu aja selama beberapa masa gitu sebelum kedatangan si anak domba ini gitu loh. Si Mesias, the real Mesias gitu. Jadi memang dia diberikan masa untuk rule the world. Si Antichrist ini gitu loh. Gitu. Mungkin ini gue baru dapat insight gitu ya. Yes. Gue baru dapat another insight mungkin kalau gue different, bro. Different point of view dari lo gitu. Kalau point of view gue adalah gini. Kenapa sih di penunggang pertama ini yang mengenakan kuda putih ini tidak diceritakan secara detail, cuma diceritakan tuh kayak physically aja. Tapi tidak diceritakan dia sebenarnya untuk apa gitu. Ngapain gitu dia kan? Nggak ada. Mungkin kalau for me personally white itu mencerminkan suatu kebaikan gitu ya. That's why ketika hari penciptaan Tuhan menciptakan langit dan gelap, itu dia melihat langit dia melihat terang itu baik, dijadikanlah terang itu pagi dan gelap itu malam gitu kan. Dan dia memisahkan kedua itu. Kalau yang gua ambil di sini adalah si penunggang kuda putih ini memisahkan nih. Ini dia memisahkan antara umat Tuhan dan yang bukan umat Tuhan. Gitu loh. Jadi di saat umat Tuhan itu terbelenggu di masa itu, dia keluar dan membebaskan. Sehingga umat-umat Tuhan ini yang sudah ditandain, dia tidak akan terkena ketiga malaikat selanjutnya nih.
ketiga penunggang kuda selanjutnya. Ada make sense-nya juga sih kalau lo bicara seperti itu. Yes, mungkin itu kalau itu yang gue lihat. Insight lo ya kan? Itu insight gua. Itu sangat make sense. Sebenarnya kalau mau ditarik ke arah sana juga make sense. Dan ya make sense sih. Iya, jadi maksud yang lo mau bilang bahwa ini kayak believer lah. Yes. Believer itu dikasih tanda, dikasih mark gitu kan. Yes. Jadi ini people yang nggak bakal kena the next kuda-kuda itu gitu kan, maksud lo kan? Karena tadi make sense sih. lo bilang ketika dia bawa panah, dia conquer gitu ya. Conquer. Dia menaklukkan, dan pada saat itu gue yakin at that time lo sebagai pengikut Tuhan, lo tuh bakalan berat dan susah banget, Bre. Yes. Karena your surrounding gitu ya. They don't believe in God. Yes, setuju. And they do what they love gitu loh. Mereka Yeah. free sex dan sebagainya. Betul. Itu akan sangat sulit untuk lo bisa berpegang teguh pada iman lo, bro. Karena ya saat ini aja gitu ya. Gereja udah melegalkan. Iya. Sama jenis. Betul. Free sex sudah bukan lagi suatu hal yang salah. Nah. Dan di mana-mana itu kayak lo mengumpat gitu ya, swearing itu menjadi hal yang lumrah gitu. Yes. Ya itu bisa juga. Jadi ini kan sebenarnya kan kalau mau ngomong ini kan profesi ya, ramalan. Yes. Bisa ditarik kemana aja sebenarnya. Bener. Nah kalau dari stance yang tadi lu ungkapkan sih ada make sense-nya juga. Cuman ya itu kalau dari stance-nya gue sekali lagi gue menekankan itu the real antichrist menurut gue ya. Karena menurut gue putih juga bicara tentang kemuliaan. Ya antichrist itu sebenarnya adalah sosok copycat atau imitasi dari the real savior itu sendiri kan. Which is antichrist. Lawannya Christ gitu, lawannya juru selamat gitu loh. Nah, jadi dia kan dikenal juga sebagai the great deceiver, Bre. Yes. The great liar gitu loh. Penipu yang handal. Seolah-olah dia tuh berjubah putih padahal emang dia brengseknya gitu loh. Bener. Ya kan? Yes. Itu bisa juga ditarik ke stance itu dan itu menurut gue itu lebih lebih make sense kayak gitu. Nah, jika disandingkan juga dengan profesi nubuatan yang diungkapkan Jesus tentang akhir zaman dan kedatangannya yang kedua kalinya, maka akan selaras nih menurut gue nih bahwa ini melambangkan akhir zaman kedatangan si Antichrist itu sendiri. Ini yang si kuda putih ini. Sebab kita tahu bahwa Antichrist itu kan ya tadi gue bilang imitasi copycat dari Jesus sang Mesias yang asli itu sendiri gitu loh. Nah, ini gue bisa ungkapin kan Jesus pernah bilang juga di Matius 24 ayat 4-5. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkatalah, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Wow. Terus lanjut lagi ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ayat 24-25, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga gitu. Wow. Camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi kayak ya yang gue lihat sih itu sih gitu loh. Sengeri itu ya. Sengeri itu men gitu. Jadi Sengeri. Kayak even orang-orang pilihan pun bisa jatuh, Bre. Karena nggak bisa ngebedain anjir gitu loh. Wow, ngeri. Gue speechless sih kalau terkait kan? ini ya, karena memang akhir zaman itu digambarkan sedemikian rupa dalam buku Wahyu yang bisa membuat orang tuh gemeteran, karena memang bakalan sedahsyat itu. Iya. Sebelum kita lanjut nih Bre ke Antichrist yang lagi rame ini Bre, kita lanjut di part 2 nanti ya. Yes, benar. Ini ada satu quote dari Bible sendiri yang gue suka banget itu adalah berjaga-jagalah karena kesudahannya sudah dekat. Yes, benar banget. Ini D.N. Sneer ya. Sekali lagi ini sama banget kayak yang udah kita bahas di episode sebelumnya, D.N. Sneer gitu. Jadi berjaga-jagalah, prepare yourself gitu loh. Everything will be alright. Garing banget anjing. Will be alright as long as you have faith in God. Yes, of course. Iya. Akhir kata kita pamit, lanjut part 2. Yes.